Teringat momen Pilpres tahun 2019, persaingan ketat antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto. Di situ ada peran Mbak Alawi di belakang Pak Prabowo. Bahkan dengan sangat lantang, Pak Prabowo Subianto memberikan pernyataan tegas, kalau tidak salah ketika di Madura, kampanyenya di Madura, untuk siap memulangkan Al-Habib Rizik Syihab dari tanah Arab. Katanya begitu, teman-teman. Akan dijemput dengan jet pribadinya. Begitu katanya. Sangat-sangat luar biasa. Itu ketika pada zamannya kita ini masih cinta-cintanya dengan Habaib. Bahkan saya pribadi pun ikut membela hal tersebut. Saya juga mendoktrin kepada orang-orang untuk nyoblos Pak Prabowo agar Habib Rizik Syihab bisa pulang ke Indonesia. Dan saya menutup mata dan telinga, teman-teman, bahwa Pak Habib Rizik Syihab memiliki berbagai macam rekam jejak digital yang karena memang visi misinya entah kenapa dulu memang saya itu membenci pemerintah, membenci pemerintahan yang sah, memiliki kuasa dan lain sebagainya, terkhusus membenci presiden, melakukan provokasi dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam ajaran yang saya pelajari sekarang, yaitu orang-orang Salafi, mereka itu mengajarkan untuk cinta tanah air. Mereka mengajarkan tunduk patuh kepada pemimpin, sekalipun pemimpin kita itu zolim, teman-teman. Karena sezolim-zolimnya pemerintah, dia tetap amir kita. Ya, dilarang untuk melakukan demo, haram hukum demo, tidak boleh membangkang, tidak boleh menyerang, apalagi menjadi teroris. Tidak akan mungkin itu. Yang ada apa? Kita melakukan pendekatan secara halus kepada pemerintahan. Biarkan para asatid untuk menyurati, duduk bareng, menasihati, dan lain sebagainya. Begitu. Itu cara orang-orang Salafi. Tetapi berbeda ketika saya berfaham sebelumnya, ketika saya masih cinta kepada Habib Rizik Syihab, mengikuti komandonya, dan apapun yang dia katakan benar di mata saya. Sekalipun mengatakan kita itu jangan mau dibenturkan atau apalah itu berhubungan dengan ISIS. Nanti kita akan bahas dan reaction di sini. Namun yang ingin saya tekankan kepada kalian pada saat ini, Pak Prabowo Subianto ketika menjadi seorang presiden, hanya beberapa hari dilantik, Bahar Smith langsung teriak-teriak, "Oh, Prabowo Subianto, Prabowo begitu, begini begitu." Pokoknya orasi-orasi yang nggak jelas itu ya. Namun pada akhir-akhir ini ada berita terbaru dari channel IBTV apa? FPI, channel FPI apa? Pokoknya FPI lah, channel FPI itu, yang dimana rekam jejak Habib Rizik Syihab ada di situ semua. Sekarang sudah tidak ada, teman-teman. Dan alasannya apa? Alasannya karena channel tersebut diretas oleh orang tidak bertanggung jawab, oleh hacker begitu ya. Dianggap bahwa channel tersebut sudah mengalami gangguan. Gangguan apa? Gangguan pikiran, gangguan apa? Di situ menyatakan ada live streaming yang tidak dengan hacker. Saya juga pernah dihack, teman-teman. Saya juga pernah dihack akun YouTube saya tahun 2020 kalau tidak salah. Dihack, lalu ada memang live streaming yang memasarkan Bitcoin. Kalian pasti tahu apa Bitcoin. Setelah itu, hanya berselang beberapa jam, akun tersebut bisa diambil alih kembali. Karena memang itu untuk kampanye mereka. Untuk ngehack, habis itu dibalikin lagi. Kalau di sini saya melihat sangat mustahil channel yang katanya syiar Islam bisa dihack seperti itu ya. Itu yang pertama. Karena untuk bisa ngehack hal tersebut, hal pertama yang harus dilakukan adalah ngeklik phishing yang di-share melalui email ataupun nomor HP yang berkaitan dengan akun tersebut. Setelah ngeklik baru tuh dihack ya. Dihack akun YouTube-nya. Begitu, teman-teman. Tetapi pada kenyataannya apa? Saya kira akun tersebut tidak menerima phishing. Ya, entah phishingnya berbentuk apa, saya tidak mau tahu. Namun alasannya di sini sangat-sangat jelas bahwa itu adalah alasan yang sontoloyo, alasan yang kurang masuk akal. Tapi biarkan mereka untuk memberikan alasannya masing-masing. Lalu di sini, teman-teman, saya ingin mengajak kalian menyimak beberapa rekam jejak Al-Habib Rizik Syihab yang membuat dia sekarang tidak tahu jejaknya kemana. Kalau menurut informasi beliau kabur, teman-teman. kabur lagi, Al-Kaburi katanya. Besok kalau anaknya datang ke ibu, bu, permisi mau jihad. Lu jihad sama siapa tau? Mau jihad sama habaib, mau ulama, jangan dilarang tuh ya. Ibu langsung angkat tangan. Sono pergi tong, mudah-mudahan lu gak balik lagi. Pergi tong. Mudah-mudahan nggak balik lagi. Mau jihad kemana, Pak Rizik? Kira-kira anak-anak mau diajak jihad kemana? Jihad di jalan, demo. Demo pemerintah itu yang disebut jihad. Jihad itu ke Palestina, ya Bapak ya. Bela tuh Palestina. Kan kata Bahar Smith kemarin, orang yang tidak membahas Palestina itu sama halnya babi, anjing, biadab, bangsat.
Orang yang tidak membahas Palestina dikata-katain, dicaci maki. Kenapa harus ada caci makian seperti itu, Pak Bahar? Ya, murid Pak Rizik Syihab. Kenapa kalian menuduh-nuduh saya ketika mengkritik, ketika membantah syubhat? Wah, Pers menghina, mencaci maki guru sekumpul. Di mana letak caci makian saya? Saya hanya tidak percaya kenapa Nabi Muhammad SAW bangkit dari kubur, terbelah kuburnya hanya untuk keperluan cium lutut. Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak bangkit pada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Di zaman Abu Bakar banyak orang-orang murtad, ngaku Nabi dan lain sebagainya. Di zaman Umar juga begitu. Di zaman Utsman lebih parah. Di zaman Ali jauh lebih parah lagi. Sampai-sampai ada perang saudara. Kenapa ketika perang saudara itu tidak bangkit Rasulullah SAW untuk mengabarkan kepada umat, jangan perang saudara, begini, begitu. Malah bangkit kepada Syekh Sultana untuk memberikan kabar tentang tanggal pernikahan. Dan kalian percaya? Sontoloyo kalian. Sontoloyo. Dan sekarang ada ceramah dari Pak Habib Rizik Syihab mengajak orang-orang jihad. Jihadnya di mana? Demo. Demo itu kalian anggap jihad. Sontoloyo. Demonya demo, jihad lain lagi. Jihad itu ke Palestina boleh. Jihad mencari nafkah untuk anak istri. Jihad ke KKB, ke Papua sana. Masa jihad di jalan-jalan, teriak-teriak orasi, memprovokasi umat membenci pemerintah? Itu bukan jihad namanya. Itu namanya sontoloyo. Sontoloyo itu. Doakan biar gak pulang lagi. Mati. Didoakan mati anaknya. Mati konyol. Apa ini? Mau apa? Doanya begitu, ya maksudnya biar anaknya mati syahid. Mati syahid itu ke Palestina, Bapak. Kan kalian wali-wali sakti. Kan kalian para wali sakti ini. Habib punya karomah, sembarang karomah. Bukan sembarang karomah. Kalian itu punya kemampuan dipukul dari belakang, mental. Tuh, ada yang naik, ada yang naik. Mudah-mudahan. Iya. Mudah-mudahan mereka. Oh, lanjut ceramahnya, teman-teman. Lanjut, nggak kena. Ini mau lihat dolim. Seponde dolim katanya. Dolim ke Habibana. Tenang. Duduk semua. Sakti, Habib Sakti, teman-teman. Ketika ceramah, ada yang mau nyerang dari belakang, mau dipukul dari belakang. Tangan kosong mau mukul sang Habib dari belakang, jadi patung, teman-teman. Umar bin Khattab menjadi imam sholat subuh, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah dari belakang, meninggal. Tapi enggak, kalau Habib lagi enak-enak ceramah, mau dipukul dari belakang. Mental yang mau mukul. Kita siap nggak menjaga ulama tiap malam di rumahnya? Oh, nggak perlu dijaga ulamanya. Nggak perlu dijaga kalau punya ilmu seperti ini sudah. Harusnya ketika ada ulama yang mampu seperti ini, seluruh ulama diajari. Agar apa? Ketika ada yang mau nyerang dari belakang, mental semua. Aduh. Habib lagi ceramah enak-enak, mau ditusuk dari belakang, mental. Habib yang punya ilmu pental-pentalan seperti itu utus ke mana? Ke Palestina, agar peluru-peluru yang ditembakkan mental. Digigit ulernya mati. Ditembak bajunya bolong, kulitnya tidak apa-apa. Orang seperti itu kirim ke Palestina. Agar apa? Agar kabur-kaburan itu orang-orang Israel itu yang nyerang, yang perang-perang itu. Oh, doktrin di Indonesia seenak jidat sontoloyo. Biar mati syahid. Mati syahid apa maksudnya? Syahid di Jakarta. Saya menpola. Nah, saya pernah juga seperti itu ya. Saya pernah juga ikut-ikutan. Tapi sekarang sudah enggak. Ya, ada lagi seperti itu. Kebodohan itu. Ibu langsung angkat tangan. Sono pergi tong, mudah-mudahan lu gak balik lagi. Ada ibu nanya, kok doanya begitu? Ya maksudnya biar anaknya mati syahid. Mati syahid. Doain lagi dari sini biar Habib tahu. Gak boleh begitu, Bu. Kalau anak-anak mau berjuang, dorong. Jangan takut dengan kematian. Ibu takut tidak mati syahid. Mau tidak mati syahid. Wow. Sallu ala Nabi. Takbir. Begitu. Saya dulu bergetar, teman-teman. Ketika dibentak seperti ini tuh oleh Habib Rizik Syihab, bergetar saya. Takbir, teman-teman. Sallu ala Nabi. Waduh, ya Allah. Ada lagi videonya, teman-teman. Yang dimana lebih membagongkan lagi. Bukan jihad, tapi malah disuruh berpihak kepada ya Allah. Coba kita simak videonya. Yang baik dari ISIS kita akan baik. Cita-cita mulianya menerapkan syariat Islam hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamiyah hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk melawan kezaliman Amerika Serikat dan sekutunya cita-cita yang baik. Saya hal-hal yang baik dukung tidak? Dukung. Dukung. Takbir, teman-teman. Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS, saudara. Oh, jangan mau. Sekarang ini banyak pihak. Jangan mau domba dengan ISIS. Bela ISIS, teman-teman. Ya, perang.
di jalan raya perang dengan pemerintah. Nggak perang ke Palestina. Kata Bahar Smith, orang yang tidak membahas Palestina, yang tidak membahas perjuangan di Gaza, mereka anjing, bangsat, biadab, dan lain sebagainya. ISIS kemana? Kemana ISIS kok tidak ada membahas Palestina? Kemana ISIS ini kok tidak turun kepada untuk membela Palestina? Kemana ISIS? Iya, Pak Rizik Syihab, kemana ISIS ini? Kesontoloyoan yang nyata ketika kalian menyatakan jihad bersama ISIS. Berjihad bersama ISIS apa? Pokoknya membela ISIS apabila dia masih di jalan yang begini begitu, melawan ini, melawan itu. Bagaimana pandangan Ustadz tentang jihadnya ISIS? Nggak boleh. ISIS itu tidak dihitung jihad dan ulama sudah tanggapin, gitu kan. Karena mereka ini muncul di tengah-tengah keadaan memang ya, dan mereka ya, yang sampai pada tingkat, kalau fatwa ulama di Timur Tengah itu, mereka sampai pada tingkat membunuh semua orang yang tidak sefaham dengan mereka, baik itu Syiah, baik itu Sunni, gitu kan. Jadi tidak jelas alurnya. Sementara tidak boleh membunuh sembarangan umat Islam. Ini tidak benar. Jadi sampai mencap orang-orang selain mereka itu berarti sudah menyimpang. Saya pernah di SMS oleh seseorang, dia bilang, Ustadz bilang ISIS itu menyimpang. Ya, masuk ada ciri-ciri khawarij. Saya tidak katakan mereka khawarij, ada ciri-ciri khawarij. Di antaranya menyalahkan orang yang tidak sepaham dengan mereka, dan ini bukan ciri Nabi SAW, gitu kan. Maka dia bilang, Ustadz harus lebih hati-hati kalau ngomong, Ustadz harus begini dan begitu. Ini buktinya dikirim kepada saya, ada cuplikan pembicaraan, ternyata ini seperti juru bicaranya ISIS, gitu kan, yang sempat ngomong, kemudian menjelaskan tentang ISIS itu apa. Ya, banyak orang mengatakan ISIS itu menyalahkan orang lain, begini dan seterusnya. Ini buktinya ISIS itu begini. Ternyata di poin-poin itu pun, gitu kan. Jadi orang kalau baca awalnya, fahamnya di Twitter itu sesuatu yang oh iya benar, tapi di bawah sampai digiring poin-poin terakhir sama saja. ISIS menganggap bahwasanya selain ISIS yang tidak mengikuti dan paham ini, maka mereka jelas salah dan wajib untuk diperangi, gitu kan. Maka saya hanya berpikir, jelas ini saya bilang SMS ke saya, coba antum baca kembali poin-poinnya. Ingat ya, kita sedang bicara masalah perilaku dan lembaga ini, bukan individu ya. Kalau ada di antara mereka insya Allah berikan hidayah kembali kepada jalur jihad yang benar, memang dengan pemerintahan yang benar, silahkan saja, itu nggak ada masalah. Tapi kita sedang berbicara tentang ada hal-hal yang keliru dari perilaku-perilaku itu. Termasuk mungkin saya lihat cuplikan-cuplikannya gitu kan. Seorang ulama di Mosul, di Irak itu dibunuh. Ulama ini ulama Sunni dan sudah lama, mungkin 50 tahun mengabdi. Di situ kisah yang ditulis, ini ulama ini mengabdi dengan agama sudah 50 tahun, tapi dibunuh. Dan setelah dibunuh difoto seorang anak kecil yang ada di sebelahnya orang itu dan sambil pegang senjata. Kata para ulama Sunni di Timur Tengah yang menanggapin, lihat hampir seperti apa yang Nabi SAW sebutkan, bahwasanya ciri-ciri kaum Khawarij, mereka masih sangat muda-muda, semangat dalam agama, tapi mereka tidak dibawa dengan ilmu yang benar. Akhirnya mereka sembarangan, gitu kan? Ini termasuk hal-hal yang mesti difahami gitu. Palestina dijajah, ISIS ini ngapain saja? Kenapa yang ada di sana Hizbullah, ada Hamas, dan Hamas pun hanya dijadikan apa namanya itu? Pokoknya untuk membantai Palestina lah. Ya, sok-sokan orang Israel mencari Hamas di tanah Palestina, ngebom sana, ngebom sini. Nggak ada orang Hamasnya. Yang mati siapa? Warga Gaza. Ngebom sana, ngebom sini. Alibinya mencari Hamas. Hamas sembunyi di situ. Hamas di sana, Hamas di sana. Dibom. Yang mati siapa? Anak kecil, ibu-ibu. Biar kalian tahu. Ya Allah, ya Allah. ISIS kemana? Aduh, nggak tahu sudah. Menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS. Oh, Sontoloyo. Bener-bener Sontoloyo. Ya Allah. Gak habis pikir. Dan mau kemana sekarang? Sekarang para habaib ini mau kemana? Mau kabur-kaburan lagi? Ya Allah. Saya mulai sadar ketika mereka ini dipaparkan. Ini video ini pernah dipaparkan oleh Pak Mahfud MD tentang bagaimana FPI ini berafiliasi dengan. Dan sebagai penutup, agar kalian sama-sama menyimak, agar sama-sama tahu kemana Habib Rizik Syihab, mau kemana ini? Ya, katanya sudah kabur teman-teman. Katanya mau kabur. Ya, seperti apa penjelasannya? Silahkan kalian simak. Dan sekali lagi, VT ini merupakan cikal bakal bagaimana Rizik Syihab kabur. Anda simak. Hati-hati, ada seruan tanggal 22 September, 4 hari lagi saudara. Waspada, ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat. Betul? Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara.
Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Saudara, asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai, tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang, betul. Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi di mana saja berada, saudara. Takbir, 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 sallu ala nabi. Makanya Brigade 411, pimpinan Bang Cacang semua jawara, siapkan pasukannya. Laskar-laskar Islam, siapkan pasukannya. Kurang ajar, saudara. Jokowi tinggal sebulan lagi lengser. Ada urusan apa mau kerahkan pasukan? Karena Jokowi ketakutan. Dia takut kalau dia lengser besok dia tangkap dan dipenjara, saudara. Karena dia takut, dia pengen show of force. Dia pengen tunjukkan kekuasaan. Nih, gua punya pasukan. Nih, 20.000 orang siap mati. Siapa partai yang mau ngerjain gua? Siapa ormas yang mau menyerang gua? Kurang ajar. So jago, so hebat, so kuat. Maka saya himbaukan, saudara, kalau Anda ada yang ajak dari kelompok sana, walaupun dibayar, jangan mau turun, saudara. Setuju? Luar biasa kan provokasinya? Luar biasa kan mulut busuknya ini? Ini merupakan fitnah, ya, fitnah saja, omong nyaring aja, omon-omon aja, tapi tidak bisa membuktikan secara data. Minimal jelas nih, kalau memang Jokowi itu seperti yang disebut si Rizik Syihab tadi, dia memberikan data pada pihak-pihak terkait. Kalau Jokowi ini akan mengerahkan 20.000 pasukan berani mati dan macam-macam lah, dan segala macam. Anda lihat VT-nya tadi kan. Rizik Syihab tidak bisa menunjukkan itu bukti hukumnya. Nah, kaitannya kemudian apa dengan Ba'alawi yang lain? Ya seperti awal saya bicara, mereka ini pasti akan cuci tangan, saling melempar. Bahkan ada omongan diduga ya tidak kenal dengan Rizik Syihab, pasti seperti itu.